Seorang jenderal tidak diragukan lagi, pasti punya kecerdasan emosi berlevel tinggi. Perjalanan karir seorang jenderal pasti dilatih dengan pengetahuan kecerdasan emosi dan terbiasa dengan pengendalian emosi. Mengatur emosi pencapaian target, dapat berempati, beradaptasi dengan efektif, mengelola emosi memimpin pasukan, menyelesaikan konflik, berpikir positif, dan dapat dimanfaatkan pengaruhnya. Dapat bekerja sama dalam satu tim atau pasukan. Punya social skill sebagai bukti punya kecerdasan emosi. Berorganisasi, punya kecerdasan kreatif dan inspiratif. Kecerdasan emosi sering diuji atau diganggu dengan keserakahan dan kekhawatiran tentang nafsu duniawi. Nafsu yang membawa emosi menjadi tidak cerdas adalah tahta, harta, dan wanita, yang sering hilangnya kejujuran dan memunculkan kebohongan. Godaan tahta harta wanita ini menawarkan kenikmatan luar biasa yang dapat membuat lupa diri, yang dapat merubah kecerdasan emosi menjadi kebodohan emosi. Sukses karir seorang jenderal sebetulnya sudah merupakan bukti nyata keberhasilan mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi dan telah membawa kesuksesannya dalam berkarir. Secara nalar sehat, para jenderal itu mempunyai kecerdasan yang tinggi, yang terlatih dan telah punya pembeda dari sekian juta orang Indonesia dan sudah berada di level elit. Jadi dapat disimpulkan, kondisi ini dipastikan ada godaan extraordinary yang berupa godaan setan, kenikmatan tahta, harta, dan wanita. Saya tidak percaya kalau para jenderal ini yang punya kecerdasan emosi jatuh pada godaan setan ini. Pelanggaran kode etik atau kesalahan prosedur dengan fakta nyata telah dinonaktifkan beberapa jenderal. Dimungkinkan karena godaan tahta, harta, dan wanita dalam keselingkuhan dan cemburu, sehingga membutakan mata dan hati. Tidak kenal bahwa orang di sekeliling adalah teman setim, sehingga terjadi pembunuhan di antara teman sepasukan. Tempat kejadian perkara tidak ditangani secara tidak profesional, yang memunculkan spekulasi liar, berpersepsi, dan menimbulkan kegaduhan. Ada ketidakjujuran atau transparasi yang bukan ciri orang yang punya kecerdasan tinggi. Pengambilan CCTV adalah bukti hilangnya kecerdasan emosi, karena cara itu pasti meninggalkan jejak kebodohan. Hilangnya rasa simpati pada teman sejawat yang meninggal tentu meninggalkan sejuta tanda tanya, terutama di pihak keluarga korban pembunuhan. Lambatnya penanganan perkara dan disinyalir ada penghilangan jejak peristiwa membuat kegaduhan penanganan perkara, pemborosan waktu karena melibatkan pimpinan negara dan pimpinan institusi kepolisian untuk ikut campur tangan. Menjadi perhatian dunia dan menjadikan potret buruk negara Indonesia. Adanya pamer kemewahan yang memunculkan tanda tanya dari mana asal kemewahan itu. Kenapa anak buah baku tembak? Pimpinan tidak tahu penyebabnya. Apa yang menutup mata dan menutup mata hatinya, sehingga konflik tidak diselesaikan dengan kecerdasan emosi. Dilihat dari kronologis, kejadiannya lambat, penanganan perkaranya, perapian bekas kejadian untuk membuat tidak jelasnya bukti kejadian. Hilangnya rasa simpati, meninggalnya teman satu tim meninggalkan tanda tanya besar. Masihkah kita percaya para jenderal itu masih punya kecerdasan emosi? Di mana rasa kesatuan satu tim? Di mana rasa kehilangan anak buah? Secara analisa, kecerdasan emosi yang menjadi aset unggulan para jenderal sudah tidak dapat dibuktikan dalam proses meninggalnya teman satu tim. Dapat diduga bahwa pembunuhan ini karena godaan setan, harta, tahta, dan wanita yang menimbulkan dendam dan rasa cemburu. Permasalahan ini tidak akan banyak melibatkan banyak pihak. Cerdas emosi adalah mau bertanggung jawab atas tindakannya secara jujur. Kebohongan hanya akan memunculkan kebohongan yang lain. Cerdas emosi harus dilandasi cerdas religius, yang percaya kita tidak boleh bohong karena kebohongan akan diketahui Tuhan, dan kebohongan akan diketahui oleh Tuhan dan akan dinyatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Walaupun masalah ini masih dalam proses hukum, namun dari pandangan kecerdasan emosi, peristiwa ini tidak akan berlarut-larut bila saat kejadian dan keaslian tempat kejadian perkara
pembunuhan ditangani dengan kecerdasan emosi. Tetaplah jaga emosimu, apapun kejadiannya. Orang yang dapat menjaga emosinya akan dapat mengelola emosi saat menghadapi kejadian dan akibat berikutnya.